Shalom kawan-kawan, kita masuk ke dalam teologi perempuan bab 2, perempuan dalam konteks kejatuhan dalam dosa. Bersama saya Pendeta Iwan Joshua Sibukawan. Kita berada dalam channel Diskursus Teologi untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai iman dasar Kristen, dan supaya berbagi kepada orang lain mengenai iman dasar Kristen, maka diharapkan channel ini dapat kita subscribe, kita share, dan kita hidupkan lonceng notifikasinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lalu bagaimanakah perempuan dalam konteks kejatuhan dalam dosa? Dalam konteks kejatuhan manusia dalam dosa, terjadi transformasi paradigma dalam memandang perempuan. Dalam Kejadian pasal 3 diterangkan, perempuan adalah pribadi yang lemah, yang tidak tahan atas serangan godaan atau iming-iming, yang pelakunya adalah iblis. Diterangkan dalam konteks ini, perempuan adalah pribadi yang tidak tahan atas godaan kenikmatan. Salah satu kenikmatan itu atau rayuan itu adalah untuk menjadi sama seperti Allah. Hal itu dicatat dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan, Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan dalam narasi 1-4, ketika iblis menggoda perempuan untuk memakan buah itu, perempuan itu masih bertahan untuk tidak memakannya. Tapi ketika iblis melontarkan narasi ini, bahwa ketika dia memakannya maka dia akan menjadi sama seperti Allah, maka seketika dia melihat menarik buah itu dan dia memakannya. Jika ditelaah narasi yang disediakan dalam teks ini, bagaimana iblis dalam wujud ular mencoba menggoda perempuan untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Pada awalnya rayuan itu tampaknya perempuan itu tidak tertarik dengan perkataan iblis itu. Akan tetapi ketika iblis memberikan iming-iming bahwa dia akan menjadi sama seperti Allah ketika memakannya, maka setika pohon yang dilarang Allah itu menjadi baik dalam pandangan perempuan itu, dan dia menjadi tergiur, dan dia menjadi tertarik untuk memakan buah pohon larangan itu, dan dia memakannya dan memberikan kepada suaminya. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil buahnya dan dimakannya, dan diberinya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Dari narasi teks ini maka bisa dimengerti bahwa perempuan dalam konteks kejatuhan dalam dosa adalah pribadi yang tidak tahan dengan iming-iming atau rayuan, yang bisa melambungkan dirinya. Artinya iming-iming mampu merubah paradigma perempuan dari sesuatu yang tidak disukainya menjadi sesuatu yang disukainya. Artinya pada fase sebelum manusia jatuh ke dalam dosa hingga fase manusia jatuh ke dalam dosa, nampaknya Alkitab memberikan informasi bahwa perempuan memiliki andil dan pengaruh yang besar terhadap laki-laki. Atau bisa dikatakan, dalam fase manusia jatuh ke dalam dosa, perempuan lebih dominan secara emosional dan secara psikologis dibandingkan laki-laki. Hal itu bisa diperhatikan bagaimana kritik dan hukuman Allah terhadap laki-laki, di mana Allah mencela kompetensi laki-laki yang terlalu mendengar istrinya, sehingga menyebabkan laki-laki itu ikut jatuh ke dalam dosa. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 17, redaksinya begini. Lalu berfirman Allah kepada manusia itu atau kepada laki-laki itu, Karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 17. Perhatikan kritik Allah terhadap Adam itu. Ki amar Adam, isika kol sama, because you have heeded the voice of your wife. Dalam LI diterjemahkan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ada kekecewaan Allah kepada Adam sebagai laki-laki dan sebagai suami, yang tidak mampu memfilterisasi perkataan dan permintaan istrinya. Bagaimana Allah kecewa sekali kepada Adam ketika Adam lebih taat dan lebih patuh pada perkataan istrinya ketimbang kepada perkataan Tuhan Allah yang menciptakannya. Artinya boleh dikatakan perempuan yang telah terhasut iblis akan menjadi potensi yang amat sangat merusak integritas laki-laki di hadapan Allah. Dan asumsi bahwa perempuan lebih mendominasi ketimbang laki-laki pada kejatuhan manusia dalam dosa bisa dilihat bagaimana kritik dan hukuman Allah terhadap perempuan. Firman-Nya dalam Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 16. Perkataan dalam bahasa Ibrani dikatakan tesquaka ismasal, atau dalam KJV dikatakan your desire shall be for your husband and he shall rule over you. Yang diterjemahkan LI, engkau akan birahi kepada suamimu
dan dia akan berkuasa atasmu. Kata birahi dalam bahasa Ibrani dipakai kata pesuka, dan dalam KJV dipakai kata desire yang diterjemahkan keinginan, hasrat, dan gairah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata birahi didefinisikan perasaan cinta antara yang berlainan jenis, sangat suka, sangat tertarik. Artinya adalah satu hukuman kepada perempuan yang pada konteks itu mendominasi suaminya. Lalu Allah menjungkir balikkan situasi itu di mana laki-laki akan mendominasi perempuan, sebab perempuan akan mengalami gejala untuk terus birahi atau ketergantungan kepada suaminya. Begitu juga dengan kata berkuasa atasmu. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata masal, dan dalam KJV dipakai kata he shall rule over you, yang oleh LI diterjemahkan suamimu akan berkuasa atasmu. Artinya ada penjungkir-balikan situasi yang dilakukan Allah dalam hubungan laki-laki dan perempuan pada konteks sebelum jatuh dalam dosa dan pada konteks setelah jatuh dalam dosa. Di mana ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, perempuan lebih mendominasi secara psikologi dan mentaliti kepada laki-laki. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah melakukan pembalikan, maka laki-laki akan lebih mendominasi secara psikologi dan secara mentaliti terhadap perempuan. Dalam konteks ini kita telah belajar bagaimana Alkitab memandang perempuan pada peristiwa kejatuhan dalam dosa. Bagaimana kelemahan terbesar perempuan pada peristiwa pada konteks jatuh dalam dosa adalah ketika ia mendapatkan iming-iming. Seperti kita dengar tadi dari kesaksian Alkitab, ketika iblis merayu perempuan tentang bagaimana untuk melanggar perintah itu memakannya, perempuan masih kekeh dan dia tidak mau melanggarnya. Tetapi ketika iblis melemparkan iming-iming, ketika iblis berkata kalau kau makan kau akan menjadi sama seperti Allah, seketika perempuan itu menjadi luntur prinsipnya dan dia menjadi melihat betapa indah buah terlarang itu. Oleh iming-iming itu maka dia mengambil buah itu dan memakannya dan memberikan kepada suaminya. Pada konteks perempuan jatuh dalam dosa, maksud saya dalam konteks manusia jatuh dalam dosa, kelemahan perempuan ada pada iming-iming. Ini menjadi introspeksi diri agar setiap perempuan berhati-hati dengan iming-iming. Tuhan Yesus memberkati.